bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Kira-kira? Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita kutip dalam kutipan? Karena itu sudah hasil kutipannya orang, terus berarti kita nggak baca sumber aslinya gitu. Nah, kalau kita mengutip kita harus baca sumber aslinya. Paham ya? Nggak boleh mengutip kutipannya orang lain. Sekarang Mbak Nandini saya tanya, Mbak Nandini pernah mengutip ya, berarti ya? Membaca kemudian mengutip itu sesuatu yang sulit atau gampang? Sulit, Bu. Soalnya harus dipahami dulu dan kadang kata-katanya itu susah mau dibahasain sendiri. Ya, kadang-kadang kata-katanya bulat gitu ya Mbak, padahal kita harus bisa membahasakan sesuai dengan tulisan kita gitu kan. Nah, kalau nih Bu Elok baca tulisannya Mbak Nandini di artikel ya, baca kemudian baca tulisannya Mbak Nandini udah kutip punyanya Bu Rose ini misalnya. Kemudian Bu Elok tinggal copy paste kopas gitu, ambil kutipannya Mbak Nandini, saya jadikan sumber saya. Dengan parafrasenya yang Mbak Nandini udah buat. Menurut Mbak Nandini, bagaimana Mbak Nandini menanggapi saya? Uh, kurang kurang menghargai karyanya orang berarti, Bu. Hasilnya orang gitu. Iya, betul ya. Kita memang kadang-kala ketika kita membaca artikel teman-teman, kita kadang merasa bahwa artikel ini benda mati gitu ya. Jadi kita bisa aja gitu ya, mau kopas, mau pencet, mau sembarang kalir, kita bisa dengan mudah, dengan nyaman gitu ya. Beda kalau ditulis di artikel ini itu ada nama kita. Ini bukan nama kita soalnya kita nggak kenal mereka gitu kan. Tapi bedanya kalau ini namanya Mbak Nadini gitu ya. Jadi nggak terima gitu ya, karena ini ada namanya kita gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan etika ilmiah. Gitu ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa memposisikan bahwa artikel orang lain itu bukan sesuatu yang bisa diperlakukan semena-mena. Bisa dipahami? Ya, yang utama dalam menulis adalah bagaimana kita bisa banyak membaca. Bukan hanya sekedar mendapatkan kalimat yang kita inginkan, tapi bagaimana kita paham. Kita baca, kita paham, kita tuliskan kembali. Itu. Pernah dapat kan materi bahasa Indonesia menceritakan kembali gitu kan. Nah, itu fungsinya. Kalian dapat mata pelajaran itu di bahasa Indonesia, maka kalian itu aplikasikan dalam penulisan ilmiah. Begitu. Ya, Mbak Nandini, Mbak Nandini, kok ya tepat ya, Mbak Nandini yang jawab ya, Mbak Nandini yang tadi pertanyaannya. Jadi, Mbak Nandini ada respon? Mau tanya sedikit, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau memang misalnya kita benar-benar butuh yang kutipan, yang hasil kutipan itu kita harus cari itunya ya, Bu, sumber aslinya itu. Ya, jadi kalau di di artikel kita sama sekali tidak boleh, artikelnya judulnya apa sih? Children use of sexual body parts in witness interview about sexual abuse, kan ini kan. Nah, kalau kita mengutip judulnya ini, otomatis yang kita kutip haruslah hasil dari ini, gitu ya. Jadi kalau kamu bilang kamu kutip artikelnya Bu Rose membahas tentang ini, terus kamu membahas kutipanmu tentang definisinya, kemudian kamu tulis Bu Rose, padahal Bu Rose itu definisinya dia nggak punya hasil tentang definisi, dia ngambil definisi dari WHO misalnya, berarti kamu mengutip hal yang salah. Dalam artikel kita hanya boleh mengutip hasil. Dia menceritakan ini, kemudian apa sih yang didapat dari artikel? Yang didapat dari artikel tercantum di mana? Di hasil teman-teman. Dan pembahasan. Kesimpulan boleh. Kalau kamu kutip pendahuluan yang salah kaprah, karena pendahuluan itu adalah prolog, adalah penjelasan awal. Mengapa si Bu Rose ini pingin meneliti tentang ini, pingin menulis tentang ini. Itu adalah dasar-dasar yang dicantumkan dalam latar belakang. Why? Pembaca itu bisa menjawab, kenapa sih si Bu Rose dan teman-teman ini kok tertarik meneliti tentang sexual abuse pada anak-anak? Itu terjawab dalam latar belakang.
Sehingga latar belakang karena hanya prolog, hanya permulaan, dia nggak bisa kita kutip sebagai perwakilan judul, perwakilan hasil dari risetnya si Burroughs. Hasil risetnya si Burroughs itu adanya di hasil dan pembahasan. Kalau kamu berminat, di pendahuluan kamu melihat ada yang tertarik, klik, cari, search sendiri, dapatkan full teksnya sehingga kamu bisa membaca, kemudian kamu bisa memahami maknanya, bisa menuliskan kembali sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan Burroughs inginkan, gitu ya. Oke, itu Mbak Nandini. Ini termasuk menjawab pertanyaannya Mbak Putri Safina. Semisal mengutip dari jurnal, nah nggak boleh mengutip dari kutipan, ya. Jadi kita nggak boleh mengutip kutipan, kita harus mengambil dari sumber aslinya, cari sumber aslinya, dan tidak boleh mengutip bagian pendahuluan dari jurnal, dari artikel. Bisa dipahami? Bagaimana Mbak Nandini? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Putri, ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sudah jelas. Oke, ya. Hari ini kita akan review, tapi saya juga akan sekaligus menjelaskan gitu ya. Tapi memang Bu Elo iki ya ngomong begini ya, apa adanya ya. Ya. Tapi saya itu selesai ya. Nah, kalau kamu yang baper sama Bu Elo, kamu yang rugi karena saya sudah nggak baper setelah ini. Berkuliah bareng aja aku rapat lali terusan gitu ya. Jadi saya kalau menjelaskan ya begini Rek ya, apa adanya dan mungkin nadanya agak tinggi atau cara bicaranya agak tinggi ya karena memang saya nggak biasa lemah lembut dari kecil gitu ya. Mungkin ada yang bisa lemah lembut gitu ngomongnya ya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa gitu ya. Tapi saya juga nggak suka marah-marah gitu ya. Tapi saya ngomongnya memang begini gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang saya respon kemudian merasa bagaimana ya, kalian bagaimanapun itulah fungsinya kalian jadi mahasiswa ya. Karena kalian menghadapi dosen yang berbeda-beda. Ketika kalian mendapatkan respon dari orang lain, nggak hanya dosen, yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, kalian yang harus bisa netralisir. Kalian yang harus bisa menghentikan kebaperan dan overthinking kalian, kemudian membalikkan pada hal-hal yang itu menjadi hal yang membangun untuk kalian. Intinya ngono ya. Nah, karena nanti ke depannya pasti kalian akan mendapatkan kalau salah kadang-kala kita loh kok ngono sih Mbak, loh kok ngono ayo. Nah, kadang-kala begitu ya. Tapi itu bukan hal yang perlu kita takutin atau perlu kita baperin gitu ya karena nggak berguna gitu ya. Ya harus kita hadapi gitu ya. Kita belajar beradaptasi. Oke, baik. Kita akan langsung untuk mereview ya, satu atau dua artikel gitu ya. Baik, silahkan disiapkan apa filenya kalau misalnya kalian sudah siap. Dan mungkin saya akan persilahkan satu dulu siapa yang berkenan untuk menyampaikan ininya. Diceritakan secara umum aja gitu ya. Jadi nggak harus kamu baca satu persatu kalimatnya panjang, Rek ya. Nggak nutut waktunya. Kamu cerita tentang apa sih gitu kan. Kemudian ceritanya tentang apa, ada masalah apa gitu ya. Silahkan. Ya, Mbak Amanda dulu. Silahkan Mbak Amanda, bisa share screen. Ya, udah kelihatan. Oke, mohon sudah Bu, sudah terlihat. Ya, coba agak di zoom lagi dikit. Di zoom agak besar ya teman-teman ya. Kayaknya kurang gede gitu ya. Nah, wes sudah. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella atas waktunya. Jadi di paper ini saya membahas tentang faktor yang mempengaruhi aktivitas merokok pada remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa tembakau itu merupakan salah satu ekspor besar Indonesia. Nah, merokok juga merupakan salah satu kebiasaan yang kebiasaan bagi kalangan muda maupun tua. Apa perlu saya scroll ke bawah, Bu? Iya Mbak, sambil cerita, sambil di-scroll pelan-pelan gitu ya. Nah, setiap negara ini punya peraturan sendiri terkait
penggunaan bahan zat aditif terutama produk tembakau. Di Indonesia sendiri, peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Nah, salah satu pasalnya yaitu di pasal 25 ayat B menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun. Namun faktanya kita tahu sendiri bahwa di sekitar kita itu bahkan anak berusia 13 tahun itu sudah diminta, entah itu dia diminta tolong oleh orang tuanya untuk membeli rokok, bahkan mereka sudah menjadi seorang perokok aktif. Nah, berdasarkan data, pada tahun 2014 hingga 2019, perokok remaja muda berusia 13 hingga 15 tahun itu mengalami peningkatan, di mana perokok remaja laki-laki dari 33,9% meningkat menjadi 35,5%. Sedangkan remaja perempuan juga mengalami peningkatan dari 2,5% menjadi 2,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa merokok ini tidak hanya pandangan untuk laki-laki saja, tapi perempuan pun di Indonesia juga merokok. Nah, kenapa sih remaja itu banyak yang sudah merokok? Karena pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama itu kita tahu bahwa usia remaja ini adalah usia di mana kita memiliki keinginan tahuan yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu hal yang baru, unik, dan menarik. Nah, ketertarikan itu biasanya dipicu oleh apa yang kita lihat. Salah satunya ini berdasarkan hasil penelitian, dari 100 responden, 10 diantaranya mengenal rokok dari media cetak atau elektronik, serta 13 diantaranya mengenal dari lingkungan orang tua ataupun keluarga. Nah, peluang ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan menjadikan para remaja ini sebagai harapan generasi dari pecandu merek rokok tertentu. Selain itu, remaja juga memiliki keinginan untuk mengikuti tren di lingkungan sekitar mereka, termasuk merokok. Nah, ketika di usia remaja, kita itu cenderung dekat dengan teman-teman atau lingkungan pertemanan. Berdasarkan hasil penelitian, dari 100 responden mahasiswa, 77 diantaranya mengenal rokok pertama kali dari teman mereka. Nah, pada fase remaja, tentu peran teman sebaya dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja itu sendiri. Jika seseorang berada di lingkungan yang merokok atau teman-teman mereka merokok, besar potensi dia untuk merokok juga. Selain itu, ketika kita memiliki kesan pertama terhadap suatu hal, biasanya itu menjadi suatu kenangan yang berkesan atau menjadi suatu fondasi. Nah, biasanya nih tak jarang para remaja akan royal dengan merek rokok pertama kali yang mereka hisap, entah itu dari teman-teman atau mereka yang lihat di iklan ataupun dari keluarga mereka sendiri. Padahal setiap bungkus rokok itu kita telah dilengkapi atau telah diberikan gambaran bahaya apa sih yang akan dapat ketika kita menjadi seorang perokok. Nah, tapi terkadang hal tersebut itu kurang memberikan tamparan yang keras bagi para penggunanya. Nah, padahal rokok itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, kemudian serangan jantung, impotensi, hingga gangguan kehamilan dan janin. Tentu kesehatan yang menurun ini dapat menurunkan produktivitas kita, terutama menurunkan produktivitas kita dan berpengaruh terhadap sektor kehidupan lainnya seperti ekonomi. Oleh karena itu, penting pula penyediaan kawasan bebas rokok untuk mengurangi risiko penyakit pada perokok pasif. Nah, kenapa sih kita harus segera menanggulangi atau segera mencegah perilaku merokok ini? Karena berdasarkan data dari WHO, Indonesia itu berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Konsumsi yang meningkat itu sejalan dengan peningkatan beban penyakit akibat rokok dan penambahan angka kematian akibat rokok. Bahkan di tahun 2030 nanti, jika kebiasaan merokok ini masih sering dilakukan, diprediksi angka kematian perokok mencapai 10 juta jiwa dan 70% diantaranya dari negara berkembang. Dampak lain yang lebih parah adalah pada tahun 2017 itu WHO sudah menyampaikan bahwa setiap tahun di dunia terjadi kematian dini sebanyak 15 juta akibat penyakit tidak menular, di mana sebanyak 7,2 juta dari kematian tersebut disebabkan konsumsi produk tembakau. Nah, kecenderungan peningkatan angka merokok ini didominasi oleh usia muda dibandingkan usia dewasa. Berdasarkan hasil pendataan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga, didapat fakta bahwa anggota keluarga yang merokok di rumah itu sebesar 55,6%. Data tersebut pun menjadi acuan kita bahwa pentingnya adanya kebijakan kawasan tanpa rokok untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
Berdasarkan data tersebut, perlu adanya analisis dan kajian lebih mendalam terkait faktor yang mempengaruhi remaja untuk merokok. Nah, tujuannya selain untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas merokok, diharapkan dapat ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bahkan menghentikan aktivitas merokok pada remaja, guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Amanda ya. Oke, saya akan mereview, tapi nanti di akhir saya juga akan memberikan tips ya terkait dengan penulisan latar belakang. Tapi untuk saat ini saya mereview apa yang sudah dituliskan oleh Mbak Amanda dulu ya. Oke, baik. Mungkin bisa di-start lagi di awal, di halaman pertama Mbak Amanda. Mbak Amanda sudah menuliskan dengan baik ya, dengan kalimat efektif gitu kan. Kemudian minim atau bahkan saya belum menemukan ya, mungkin semoga aja enggak, memang semoga aja tidak ada penggunaan kata hubung sebagai kata depan. Itu seringkali kadang dilakukan ya, misalnya dengan gitu kan, itu kadang-kala dilakukan dituliskan di depan gitu, dan itu tidak boleh. Sesuai dengan fungsi kalimatnya, sesuai dengan fungsi katanya. Kata hubung harus dituliskan sebagai kata hubung, bukan sebagai kata depan, atau tidak di awal kalimat gitu ya. Dan di sini Mbak Amanda udah cukup baik, sudah oke gitu ya, untuk menyajikannya. Kemudian untuk kutipannya, nah kutipannya sudah ada beberapa, dan harapan saya sih dalam satu paragraf itu bolehlah sebenarnya, apa nggak boleh Bu, satu paragraf satu kutipan, boleh asalkan poinnya jelas. Jadi jangan sampai orang mengira bahwa satu paragraf itu semua hasil kutipan gitu ya. Itu kadang-kala seringkali orang salah paham dengan kutipan yang satu paragraf, kemudian kutipannya di belakang sendiri, tapi dengan kalimat antara kalimat di awal paragraf sampai kalimat di akhir, itu mengarah semua seperti menjadi satu kutipan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu Mbak Amanda ya. Jadi, karena latar belakang ini adalah fokusnya adalah menceritakan gitu kan. Kenapa sih Mbak Amanda itu kok pingin mengkaji lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi aktivitas merokok? Ya kan? Kenapa sih remaja itu merokok? Nah, kenapa Mbak Amanda ingin meneliti itu? Maka alasan-alasan untuk menjawab mengapa sehingga pembaca itu paham kenapa Mbak Amanda ingin meneliti ini atau ingin mengkaji lebih lanjut gitu kan? Itu harus disertai dengan yang namanya banyak sumber rujukan. Nah, Mbak Amanda sudah melakukan itu, hanya tadi memang ada beberapa paragraf yang tidak ada sumber rujukan. Sebenarnya tidak apa-apa. Apakah harus Bu semua paragraf itu ada sumber rujukannya? Sebenarnya tidak wajib dan tidak harus ya. Tetapi pastikan kamu bisa membedakan antara argumenmu dengan argumen orang lain. Jangan sampai kamu membawa argumen orang lain tapi tidak kamu akui sebagai kutipan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai argumenmu ini menjadi lemah gitu kan, hanya sekedar argumen tanpa disertai dengan bukti. Contohnya misalnya, ini saya di luar ini ya, maksudnya di luar tulisannya Mbak Amanda. Contohnya misalnya, saya menuliskan bahwa remaja di era saat ini gitu kan, di era saat ini angka aktivitas merokok pada remaja itu meningkat. Remaja semakin banyak yang menjadi perokok. Titik. Kuat nggak? Ada peningkatan, ada penurunan, semakin banyak, semakin sedikit. Itu argumentasi kan? Nah, misalnya kamu berargumen seperti itu boleh nggak? Boleh, tapi jangan lupa kamu dapat informasi bahwa ini lebih tinggi, lebih rendah, kurang, atau bagaimana, itu dari mana? Nah, itu harus disertai dengan kutipan gitu kan. Ada kalimat lain yang lebih tinggi ya berdasarkan data dari WHO. Nah, itu baru nanti ada pendukungnya. Gitu ya. Mbak Amanda, saya nggak mereview satu persatu ya, tapi holistik ya, secara keseluruhan. Oke, teman-temannya mungkin juga bisa merefleksikan gitu ya. Oke, gitu Mbak Amanda ya. Nah, yang terakhir, dari review yang saya dapat dari Mbak Amanda ini, nah yang terakhir adalah ketika kita menyajikan, ketika kita bicara bahwa menurut Kemenkes atau berdasarkan data dari WHO, berarti kutipannya harus dari siapa?
Misalnya berdasarkan data dari WHO gitu kan, angka perokok sekian persen gitu ya. Kutipannya harusnya siapa? WHO. Nah, harus sejalan, harus beriring. Berdasarkan riset dari Permatasari tahun 2021 gitu kan. Kemudian kamu kutipannya ternyata Marlita, koma. Nah, padahal mau ngomongnya berdasarkan riset dari Permatasari gitu kan. Nah, gitu ya. Dan kutipan itu memang betul, sudah betul semua. Mbak Amanda menyajikan kutipan di akhir kalimat, bukan di tengah-tengah. Gitu ya. Atau bahkan di awal. Sudah betul. Oke. Tapi kalau kamu bilang menurut siapa, ya itu harus juga disertai dengan yang namanya kutipan sesuai dengan menurut itu tadi gitu ya. Oke. Itu aja reviewnya Bu Ella ya. Secara holistik. Oh ya, satu lagi terakhir. Kalimat terakhir, Mbak. Paragraf terakhir. Berlupa. Coba digeser. Ke bawah, ke bawah. Ya, terus. Oh, bukan yang tadi, paragraf terakhir. Nah, ini, stop. Nah, oke, betul ya. Jadi, closing statement dari latar belakang itu tidak menunjukkan hasil ya, teman-teman ya. Karena saya bilang bahwa latar belakang itu adalah prolog, adalah penjelasan awal. Mengapa sih si penulis ini tertarik untuk meneliti itu, gitu kan. Nah, di sini Mbak Namanda sudah menyajikan bahwa dari latar belakang tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui gitu kan. Jadi bukan menyimpulkan ya, bukan bilang gini bahwa penulisan ini menunjukkan bahwa angka merokok pada remaja adalah semakin tinggi sehingga kita perlu mencegah. Nah itu enggak ada kalimat seperti itu, karena kalimat itu adalah kalimat hasil. Kita udah dapat hasil baru kita bisa bilang kita harus bagaimana. Tetapi kalau di pendahuluan atau di latar belakang itu adalah kalimat penguat. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu ada kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor. Nah, itu boleh seperti itu. Atau seperti Mbak Amanda boleh jadi menajikan tujuan. Tetapi mungkin harapan boleh tapi nggak terlalu banyak ya kalau di latar belakang karena ini bukan saran gitu ya, nggak disaran gitu. Beda sama saran gitu ya. Oke, itu ya. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Mungkin kalau notut ya bisa ya yang mau tampil ya. Jangan takut ya, Rek. Nah, semakin kalian direview, semakin kalian tahu gimana rasanya habis direview, Mbak Amanda. Merasa bersalah atau merasa dapat masukan? Merasa dapat masukan. Iya. Nggak merasa Bisa. menjadi tersangka? Enggak juga, kan namanya belajar, Bu. Mau gimana Ya, lagi? Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Amanda? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ini Hah? saya sedikit Oh. ada. Jadi ini saya mengutip ini yang Indonesia PKR ini, saya mengutipnya di P2PTM Kemenkes Republik Indonesia. Ini jadinya Indonesia, PKR ini sebenarnya boleh, Bu? Enggak boleh. Jadi apa namanya? Kemenkes apa namanya? Ini Bu, P2PTM Kemenkes Republik Indonesia. Oh ya udah. P2 PTM atau langsung Kemenkes gitu aja boleh, Mbak. Nanti kan di linknya udah ada P2 TP2 P2 PTM-nya gitu boleh seperti itu. Seperti Sama yang di kayak bawah yang ini. bawahan, gitu ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Sampun Bu, terima kasih. Oke, yuk. Boleh diakhiri untuk share screen-nya. Nah, silahkan saya beri kesempatan yang lain yang mau menceritakan hasil tulisannya. Silahkan. Gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, gak usah takut-takut. Yang namanya dikomentari atau dikasih saran itu memang nggak enak. Ya, saya pun sudah melalui gitu. Ya, jelas
Bukan hanya dikomentari ya, disalahkan juga iya, tetapi proses itu adalah proses belajar. Kau mau sekolah S1, kau mau sekolah S2, mau sekolah S3, mau kerja, lek kamu salah ya kamu harus siap dibenarkan gitu kan. Jangan kadang-kala ketika kita membuat tulisan atau melakukan sesuatu yang dengan tangan kita udah buat. Itu pasti kita punya ego ya. Ini udah yang terbaik loh yang tak buat loh. Aku udah lembur loh, aku udah melekan loh. Please dong dibenerin, jangan disalahin gitu kan. Ada ego seperti itu. Tapi perlu kita ingat bahwa kalau kita apa yang kita buat itu memang belum tentu sesempurna itu gitu ya. Jadi kita tetap butuh orang lain untuk merespon atau untuk review. Gitu ya. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita buat gitu ya. Oke. Silahkan. Yuk. Maksud tak tunjuk, Rek. Masa ditunjuk sama Bu Elo? Iya, Mbak Yesi. Silahkan Mbak Yesi. Ibu izin share screen ya, Bu. Oke. Agak di zoom ya Mbak ya, biar tulisannya agak kelihatan gede gitu. Di zoom bawah. Nah, sekali lagi. Sekali lagi Mbak, zoomnya Mbak. Beda usia kayaknya Mbak kita Mbak. Iya. Yuk, silakan Mbak Iya sih. Baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yesini Hayata Pasha. Saya akan menceritakan tentang latar belakang yang saya tulis. Jadi di sini saya memilih judul Upaya Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS pada usia anak dasar sekolah. Nah, kemudian di latar belakang ini saya menjelaskan mengenai pengertian kesehatan. Dan kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dan di sini juga ada bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu tertuang dalam Pancasila dan undang-undang. Dan di sini saya juga menyebutkan contoh undang-undangnya, yaitu dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian di sini saya mulai membahas mengenai pengertian perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Dan di situ merupakan segala perilaku mengenai kesehatan yang dilakukan atas kesadaran individu agar seluruh anggota keluarganya dapat menjaga dirinya sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri. Kemudian juga penerapan upaya perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa dilakukan kepada individu, kelompok, kemudian masyarakat. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media saluran komunikasi yang dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi kesehatan itu. Kemudian dalam penyampaian informasi itu terdapat banyak jenis informasi yang dibagikan, contohnya seperti materi edukasi yang memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan yang bertujuan untuk memperbaiki sikap perilaku terkait pola hidup sehat. Nah, kemudian di sini saya mulai memaparkan mengenai kebijakan PHBS berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian kebijakan PHBS ini saya juga mulai memaparkan bahwa persentase wilayah yang sudah menerapkan kebijakan PHBS ini mencapai 82,30%. Kemudian target yang ditargetkan oleh Renstra itu ada sebesar 80% pada tahun 2019. Nah, kemudian juga sudah ada 18 provinsi yang sudah mencapai angka 100% tentang kebijakan PHBS ini. Namun masih ada provinsi yang terendah, yaitu Papua dengan persentase 10,34, kemudian NTT dengan persentase 27,27, Papua Barat dengan persentase 38,46%. Itu berdasarkan data dari profil kesehatan. Kemudian saya mencoba untuk membandingkan dengan riset dengan profil kesehatan pada tahun 2017 bahwa target Renstra-nya itu masih rendah, yaitu 60%. Kemudian hanya ada 9 provinsi dengan kebijakan PHBS yang sudah mencapai 100%.
Jadi kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa kebijakan mengenai PHBS yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia itu mengalami kenaikan target dan sasaran pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan 2017. Kemudian saya memaparkan lagi adanya kebijakan penerapan PHBS di berbagai wilayah Indonesia. Ternyata di dalamnya masih terdapat beberapa masalah. Jadi di wilayah itu tadi sudah dijelaskan bahwa adanya kebijakan yang sudah mencapai 100%. Namun tetap ada permasalahan PHBS di dalam wilayah tersebut. Nah, menurut hasil riset kesehatan dasar Rikertas itu menyatakan bahwa di masa sekarang sikap PHBS pada anak usia lebih dari 10 tahun itu menurun. Persentase perilaku yang menyimpang dari penerapan PHBS ini antara lain sebagai perokok aktif, itu sebesar 28,8%, kemudian anak yang sulit untuk mengonsumsi buah dan sayur sebesar 95,5%, dan anak kecanduan gadget itu 33,5%, kemudian sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, dan anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol itu sebesar 28,8%. Kemudian untuk hasil penelitian, kemudian saya memaparkan lagi data untuk mendukung argumen itu. Hasil penelitian yang dilakukan di PAUD Aisyah, satu harga makmur, itu menyatakan bahwa peserta didiknya itu belum dapat melaksanakan penerapan PHBS dengan baik. Dan ini ada persentase mengenai kebersihan diri dari 16 anak PAUD, di mana terdapat satu anak dengan persentase sebesar 6,25% yang memenuhi kriteria, dan 15 anak dengan persentase sebesar 9,75% kurang memenuhi kriteria. Kemudian ditinjau lagi dalam penelitian tersebut bahwa dari kebersihan lingkungan, nah yang memenuhi kriteria sebanyak 14 anak dengan persentase 87,5, dan kriteria kurang ada 2 anak dengan persentase 12,5%. Kemudian ada lagi ditinjau dari fisik atau tubuh, kesehatan fisik atau tubuh, ada 1 anak dengan persentase 6,25 yang memenuhi kriteria, dan ada 15 anak yang kurang memenuhi kriteria, sebanyak persentasenya 93,75. Nah, dari seluruh hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu sebanyak 3 anak dengan persentase 18,75 ini memenuhi kriteria, dan 13 anak dengan persentase 81,25 kurang memenuhi kriteria. Data ini saya ambil dari jurnal penelitian dari Ratna Julianti et al. Pada tahun 2018. Kemudian saya memaparkan lagi data hasil penelitian yang dilakukan dari Dusun Desa Parangbado. Nah, di sini dinyatakan juga bahwa penerapan PHBS di Desa Parangbado ini masih di bawah target nasional yang ditetapkan itu 80% seperti tadi yang dikatakan di data awal. Persentase penerapan PHBS di Dusun Parangbado ini sebesar 6,3,2 dan Dusun Parangbianara sebesar 58,65%. Kemudian penelitian tersebut dilakukan dengan melihat beberapa indikator terendah yang intensitas olahraga atau aktivitas fisik yang kurang, penyediaan tempat sampah yang terbatas, dan warga dusun yang merokok. Penerapan PHBS yang dijadikan sebagai indikator tertinggi kedua dusun tersebut adalah konsumsi sayur dan buah. Jadi selain ada indikator yang terendah, itu ada indikator yang tertinggi. Kenapa kok bisa konsumsi sayur dan buah ini jadi indikator tertinggi? Ya karena hasil tersebut dipicu adanya jarak tempuh tempat tinggal dengan pasar tidak terlalu jauh, kemudian banyak kebun yang ditanami sayur dan buah, serta harga sayur di dusun tersebut relatif murah. Nah, data ini saya ambil dari jurnal penelitian Natsir tahun 2019. Kemudian saya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari indikator-indikator penelitian tersebut, tetap dapat disebutkan bahwa masyarakat di Desa Parangbado memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan pentingnya PHBS, karena adanya indikator yang tertinggi itu hanya satu saja dibandingkan dengan indikator yang rendah tadi. Kemudian saya juga mencari data lagi, data hasil penelitian yang dilakukan di SDN 2 Tugu Jumantono, Karanganyar, bahwa menyatakan penerapan PHBS itu juga masih rendah.
Dan hal ini dibuktikan dengan melihat kegiatan saat jam sekolah. Oleh karena itu, beberapa indikator yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu adanya siswa yang jajan sembarangan dan kondisi makanan yang dijual terbuka dengan persentase 73,77%. Kemudian adanya siswa jajan sembarangan dengan membeli makanan yang terdapat kandungan pengawet dengan persentase 72,13%. Kemudian ada siswa yang tidak mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah makan dengan persentase 65,5%. Siswa tidak mencuci tangan sesudah buang air kecil dengan persentase 62,2%, dan siswa memiliki kuku yang tidak terawat sebesar 54,8%. Kemudian selain itu dilakukan juga observasi berdasarkan umur siswa yang mengikuti pendidikan kesehatan, yaitu usia 6-7 tahun dengan persentase 48,2%, berjumlah 8 siswa, dan usia 7-8 tahun dengan persentase 51,72%, berjumlah 30 siswa. Apabila ditinjau dari umur siswa sekolah dasar, dapat diketahui bahwa masa tersebut merupakan masa yang rentan terserang penyakit. Baik, untuk menutup latar belakang, beberapa data hasil observasi yang telah dipaparkan, didapatkan informasi yang cukup mengenai masalah dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apabila masalah yang ada tidak segera ditangani, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup generasi penerus bangsa ke depannya. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dilakukannya penelitian terhadap anak sekolah dasar dengan rentan usia 6-10 tahun. Usia tersebut merupakan usia yang tepat untuk memberikan penyuluhan dan pengajaran terhadap pentingnya PHBS, agar setelah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian penelitian akan dilakukan dengan cara penyuluhan secara langsung dan disertai dengan praktik agar anak dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan penelitian dan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga anak-anak sekolah dasar bisa melakukan dan mempertahankan penerapan PHBS di sekolah, rumah, dan masyarakat. Baik, untuk itu penyusunan latar belakang, dan sebelumnya mohon maaf jika tadi ada typo dalam pengetikan, dan itu teks saya kurang mengecek lagi, Bu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, ya. Terima kasih Mbak Yesi ya. Oke, ini lengkap ya. Kemudian mumpung lagi Mbak Yesi ada di baris atau di paragraf terakhir, ada di halaman terakhir dari latar belakang, saya mau review dari yang terakhir dulu ya Mbak Yesi ya. Jadi ini udah bagus nih, beberapa ya tipenya harus memang diminimalisir ya, karena kalau memang kadang-kadang kita kalau udah punya ide gitu kan, kemudian semangat tulis itu saya pun kelemahannya ada pada tipe, jadi harus dibaca ulang sehingga bisa meminimalisir tipe. Nah, untuk latar belakang closingnya seperti yang tadi saya sampaikan pada Mbak Amanda adalah penguatan mengapa bahwa apa yang Mbak Yesi ingin kaji lebih lanjut itu perlu dilakukan gitu kan. Nah, di sini sudah dijelaskan gitu ya. Tapi tidak perlu dijelaskan teknisnya. Nanti harus bagaimana, dengan cara apa. Itu tidak perlu dijelaskan secara teknis Mbak Yesi. Karena nanti di teknis ini nanti kita akan ada bab tersendiri yang disebut dengan metodologi penelitian. Akan dicantumkan di situ. Sehingga untuk latar belakang cukup sampai closing statement bahwa ini perlu dilakukan. Gitu. Ya, oke. Bisa dipahami, Mbak Yesi? Oke. Baik, Bu, bisa. Oke. Nah, mungkin sebelum saya review lebih lanjut, ya, mungkin saya persilahkan dulu. Ada teman-temannya yang mau mereview atau mau mengkonfirmasi atau misalnya Mbak Yesi? Silahkan, teman-teman. Nggak ngantuk kan ya? Saya yang ngantuk sebenarnya ya. Habis ini mau ngopi biar nggak ngantuk ya. Yuk, Mbak, siapa yang mau mengkonfirmasi atau mereview nih? Silahkan dari apa yang disampaikan Mbak Yesi. Atau ada sesuatu yang mengapa Mbak kok itu ditulis begitu, kok ini ditulis begini gitu. Silahkan.
Jangan sungkan, Rek. Nggak apa-apa bertanya ke teman itu, Rek. Bukan berarti apa namanya tidak berteman kalau kita mereview orang lain ya. Nah, bedakan personalitas, personality, apa urusan personal dan urusan profesional, Rek. Ini lagi profesional lagi bekerja kamu kan. Kamu lagi bekerja sekarang kan? Bekerja sebagai mahasiswa loh ini. Ini bekerja loh ya, cok ngantuk mangga no, bekerja lagi. Yo, gimana, Rek? Ada yang mau respon? Nggak ada. Udah oke tulisannya Mbak Yesi. Nggak ada, Rek. Beneran, Rek. Oke deh, berarti Bu Elok yang harus respon ya. Nah, Mbak Yesi coba ke atas. Ke atas lagi. Nah, mana tadi ya? Nah, wes ini wes sudah ini. Jadi sama seperti Mbak Amanda tadi bahwa Mbak Yesi menampilkan bahwa eh, itu bukan tentang undang-undang ya, tapi ya kalau kamu membahas tentang undang-undang berarti sumbernya harus undang-undang gitu ya. Kalau kamu tidak membahas tentang undang-undang berarti boleh sumbernya orang lain. Kemudian dalam penulisan kutipan jangan lupa yang ditulis nama apa, Mbak? Nama belakang. Cukup nama belakang. Cek lagi di Mendeleymu atau Zoteromu. Kemudian autor itu tanpa gelar. Kalau tadi masih ada gelar-gelar, jadi penulisan autor itu tanpa gelar. Hanya murni nama belakang untuk kutipan, nama belakang dan tahun. Nah, di daftar pustaka pun begitu, nggak ada gelar yang kelihatan. Ya, jadi siapapun boleh menulis, siapapun boleh membuat artikel, tidak harus yang udah punya gelar yang boleh nulis artikel, dan gelar itu juga tidak jaminan gitu kan, nggak harus dicantumkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nemu tulisannya Bu Elok gitu ya, nggak usah dicantumkan gelar ya, harus cuma nama aja, Permatasari, koma tahun berapa gitu aja gitu ya. Di daftar pusaka ya Permatasari, koma Elok tahun berapa gitu. Itu Mbak Yesi ya. Kemudian yang terakhir masih ada kata hubung masuk dalam kata depan. Apakah kata-kata yang dimaksud? Dalam penyampaian ini, Bu. Nah, betul sekali. Nah, berarti harus mencari cara lain untuk menuliskan tanpa menuliskan kata depan, kata hubung menjadi kata depan. Itu ya. Nah, memang penting, poin penting dalam menulis ilmiah itu apa sih? Bahasa Indonesianya api gitu kan. Bu, saya ini kan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, Bu. Kan IPA, Bu, yang harus bagus, Bu, bukan bahasa Indonesia. Nah, semua mahasiswa itu wajib bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar agar bisa menulis dengan baik dan benar, gitu ya. Jadi memang Bu Elok pun kadang masih suka dalam satu kalimat lupa gitu ya. Dalamnya dua kali, walaupun tidak di awal kalimat tapi udah dalam lagi, udah yang lagi gitu ya. Nah, itu kan kalimat tidak efektif. Nah, itu memang harus kita hindari, kita latih menulis sehingga terus latihan menulis sehingga kita bisa membuat tulisan yang lebih baik. Nah, baik, mungkin untuk dalam hal kutipan itu saja ya Mbak Yesi. Nanti Mbak Yesi dikonfirmasi lagi gitu ya. Dalam satu paragraf itu benarkah ada kutipan hanya satu? Kemudian terkait dengan argumentasi yang tadi saya sampaikan di Mbak Amanda itu juga di recheck, di cross check ya, dicek dan recheck punyanya Mbak Yesi. Kira-kira udah sesuai atau belum Mbak Yesi? Perlu tambahan referensi apa enggak untuk mempertanggungjawabkan apa yang Mbak Yesi tuliskan atau argumentasikan? Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Baik, Bu. Terima kasih untuk masukannya. Ya, saya akan menjelaskan, tapi sebelum saya menjelaskan, mungkin ada pertanyaan. Mbak Yesi, ada pertanyaan? Oh ya, Bu, mau bertanya. Misalnya ini, Bu, kan ini misalnya saya ngambil dari, ini pendapat saya gitu ya, Bu. Kemudian ini saya dari Kemenkes. Berarti untuk pemirsa ini, biar tahu kalau ini pendapat saya, kemudian ini yang anunya Kemenkes itu gimana, Bu? Nah, kalau misalnya itu memang atas pendapatmu dikuatkan, boleh, nggak masalah. Satu paragraf, satu kutipan, gitu. Nggak masalah, Mbak.
Atau mau ditulis dari kutipannya dulu, kemudian kamu argumentasikan, boleh, dibalik boleh. Jadi kalau memang itu ini nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kamu ada banyak cerita banyak gitu ya, terus mirip semua dan banyak kalimat gitu, panjang gitu ya. Kalau ini kan normal ya. Dalam satu paragraf itu ada 2 sampai berapa kalimat? Aku lali, Rek. Sampai 5, Bu. Nah, 2 sampai 5 kalimat ya. Tapi kan satu kalimat juga panjang gitu ya, Rek ya. Nah, yang wajar aja. Nah, kalau udah lebih dari 5 kalimat panjang, kutipannya 1, nah itu yang perlu dipertanyakan. Gitu ya. Saya rasa kalau ini masih normal lah, Mbak, masih nggak masalah. Gitu. Ada lagi? Sudah, Bu, sudah cukup. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Baik. Dari proses ini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum saya lanjut ke penjabaran tentang penulisan latar belakang. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Nah, kalau misal jurnalnya kita bahasa Inggris itu boleh ditranslate ke bahasa Indonesia dan apa perlu disitasi atau ngeplek terjemahan? Terima kasih. Boleh ditranslate, kemudian kamu parafrasekan lagi. Kamu sesuaikan lagi kalimatnya dengan apa yang kamu butuhkan, tapi tetap kutipannya kutipan mereka gitu. Paham ya? Jadi misalnya kamu nemu nih, nemu tulisannya Mbak Yesi in English gitu ya. Nah, boleh kamu kutip gitu kan. Banyak tulisannya orang Indonesia yang di in English yang internasional banyak gitu kan. Kamu kutip, kamu translate, kemudian kamu kutip gitu ya. Ya tetap itu punyanya Mbak Yesi gitu Mbak Amanda. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Benar? Nggak ada pertanyaan? Oh, Mbak Putri, silahkan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Berarti semisal satu paragraf itu berarti harus ada argumennya kita sama kutipan seperti itu, Bu? Atau boleh satu paragraf itu isinya kutipan seperti itu? Kalau isinya kutipan semua ya tadi yang kalau misalnya ada argumentasi gitu ya, bolehlah ada kutipannya 1 gitu ya. Tapi kalau kutipan semua paling tidak dalam satu paragraf itu tidak dalam kutipan yang sama gitu Mbak. Jadi nggak full satu paragraf kamu ambil dari kutipan tuh kan nggak wajar ya. Mengutip tuh cukuplah 1 atau 2 kalimat gitu Mbak Putri. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan tulisan latar belakang. Tadi sudah ditampilkan tulisan latar belakang dari Mbak Yesi dan Mbak Amanda. Saya rasa kalian sudah sudah mampu ya untuk menulis ya, karena kan kalian juga pastinya punya pengalaman menulis dulu waktu kalian sekolah sebelumnya SMA gitu ya. Tetapi kita perkuat lagi dalam penulisan latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah awalan atau prolog ya, bagaimana orang yang membaca ini kan nantinya kalau kita bilang latar belakang berarti kan masih ada bab-bab selanjutnya gitu ya. Nah, latar belakang ini adalah informasi awal yang diberikan dari penulis kepada pembaca untuk menginformasikan mengapa sih penulis itu tertarik atau merasa perlu untuk melakukan atau mengkaji tentang judul yang sudah ditetapkan oleh penulis. Kenapa? Why? Nah, itu dijawabnya di latar belakang. Jadi pastikan ketika kita menulis latar belakang, itu tidak hanya kita yang paham, tapi tulisan kita juga harus bisa dipahami dan dibaca dengan arti yang sama oleh orang lain. Kalau kita maksud menulisnya adalah cerita tentang A, jangan sampai orang menganggap tulisan kita B. Tidak ambigu. Tulisan ilmiah itu tidak ambigu. Harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, penulisannya juga harus sistematis. Nah, kalian udah pengalaman nih ya, nulis latar belakang nih ya. Nah, coba kalian lebih mudah mana? Nulis caption Instagram sama nulis latar belakang. Uyu loh, Rek. Yo, gampang mana yo, Rek? Caption Instagram, Ibu. Oke, lebih gampang bikin caption Instagram. Kenapa, Mas Febri? Karena kalau latar belakang itu lebih rumit, kita harus mencari berbagai informasi. Kalau misalkan captionnya itu kan berdasarkan inspirasi, misal tentang fotonya apa gitu ya, tinggal dituliskan seperti itu. Oke, kadang bukan hanya tentang foto ya, referensinya kalau caption dari mana? Dari hati gitu ya. Nah, ya bukan hanya tentang foto loh, dari hati gitu kan.
Tapi kan semuanya butuh inspirasi, butuh referensi gitu kan. Butuh sesuatu yang harus kita baca dulu, kita lihat dulu, baru kita bisa tulis kan gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan kok nulisnya beda gitu kan? Karena kalau kita mau nulis caption, kita tuh udah tahu. Kita tuh mau nulis apa tuh kita udah punya bayangan yang konkret gitu ya, bukan abstrak lagi. Oh, kita melihat pantai. Aku mau cerita tentang liburan. Jelas toh, ya kan? Oh, perasaanku sedang sedih. Sedihku kenapa? Oh, di ghosting. Jelas tuh alasannya. Ya kan? Nah, kalau menurut latar belakang, kenapa kamu merasa lebih rumit? Karena kamu belum punya bayangan yang konkret tentang apa yang kamu tuliskan. Kadang-kala begitu. Misalnya tadi Mbak Amanda menulis terkait dengan perilaku merokok, gitu kan ya. Pasti awal-awal menulis Mbak Amanda bingung, ini saya tak tulis apa dhisik ngono ya. Kalimat pertama tuh apa ya? Kalimat pertama aku awali dengan apa ya? Apa aku awali dengan bismillah? Apa aku awali dengan assalamualaikum gitu ya? Apa yang harus kutuliskan di kalimat pertama? Tuh bingung duluan gitu ya. Beda kalau kita tulis caption Instagram. Wes jelas. Pagi, itu kan? Wes jelas. Pantai. Buri-burine no caption needed gitu kan? Nah, wis jelas apa yang mau kita tulis, tapi kalau di latar belakang kadang-kadang kita bingung gitu. Padahal kita udah baca, tapi kita bingung. Maka kita harus punya struktur. Poin-poin apa saja sih yang masuk di latar belakang? Nah, harus punya arahan. Kayak kamu kalau mau nulis caption, oh aku mau pembuka dulu kemudian aku mau cerita inti, kemudian pantun-pantunan penutup gitu kan. Atau mau WA dosen gitu kan. Salam, perkenalan, tujuannya apa, penutup. Jelas toh? Nah, di latar belakang kadang-kala kalian belum memahami apa sih isi-isinya gitu. Jadi bingung. Ini nulis apa dulu ya? Tak tulis kasusnya dulu Oh apa tak tulis aturannya dulu Tak tulis peraturan-peraturan pemerintah ya? Apa aku langsung curhat aja ya? Nah, bingung gitu ya. Nah, apalagi kan nulisnya bukan pakai kalimat hati ya, tapi pakai kalimat ilmiah gitu ya. Nah, apa yang tercantum dalam latar belakang? Karena sebelum yang paling penting adalah ketika kita menulis latar belakang, kita harus punya yang namanya topik. Kita harus punya yang namanya masalah. Jadi sebelum menulis latar belakang, kita harus cari masalah. Ya, cari masalah dalam hal yang positif ya, bukan cari keributan ya. Tapi cari masalah kesehatan masyarakat apa yang akan kita yang akan kita highlight dalam tulisan kita. Nah, misalnya tadi Mbak Amanda menulis tentang masalah perokok pada remaja gitu ya. Kemudian Mbak Yesi PHBS pada anak ya. Ya, PHBS pada anak apa PHBS saja lupa tadi saya. Benar Bu, PHBS pada anak sekolah dasar. Ya. Merokok Mbak Amanda, perilaku merokok remaja, PHBS pada anak. Nah, ini kan judul ya. Udah muncul belum masalahnya? Belum kan? Itu kan judul ya. Dari judul itu kan kita harus tahu juga ada masalah apa sih sehingga kita mengangkat judul itu. Oh, kalau Mbak Yesi masalahnya apa? Ya angka merokok pada remaja gitu kan? Ya kan? Ya kan? Kalau Mbak Yesi, Mbak Amanda merokok pada remaja, ya itu masalahnya perilaku merokok pada remaja. Kalau Mbak Yesi, ya ini mungkin masalahnya adalah PHBS pada anak yang rendah gitu kan. Nah, anak-anak itu masih belum bisa loh Bu, PHBS itu masalahnya Bu. Anak-anak itu masih jarang yang bisa cuci tangan gitu kan, cuci tangan pakai sabun gitu kan. Kadang-kala ya dia lupa cuci tangan ya, nemu makanan langsung diemplok gitu kan ya. Kemudian itu menjadi masalah gitu kan. Nah, kemudian bagaimana saya harus menuliskan di latar belakang? Nah, apa sih definisi masalah itu apa sih? Masalah itu ketika sesuatu terjadi tidak sesuai harapan kita. Itu disebut dengan masalah. Gitu kan. Wes berharap langgeng, ternyata di ghosting gitu kan. Nah, itu masalah gitu kan. Wes berharap kamulah satu-satunya, ternyata aku yang kedua, gitu kan ya. Itu adalah sesuatu yang disebut dengan masalah. Berarti masalah itu adalah apa sih? Kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Itu adalah masalah. Dalam latar belakang yang pertama kita harus jelaskan apa? Deskripsi masalahnya. Jadi nggak panjang-panjang gitu ya, langsung to the point gitu. Masalahnya apa yang kamu bawa? Oh, misalnya yang kamu bawa adalah masalah merokok pada remaja. Merokok pada remaja itu yang kayak gimana sih?
definisinya apa sih? Gitu kan. Merokok pada remaja gitu kan. Siapa itu remaja gitu kan? Oh, perilaku merokok yang dilakukan pada usia gitu kan. Individu yang berusia berapa sampai berapa. Nah, itu juga harus jelas gitu kan. Batasannya apa gitu kan? Seperti apa yang kamu maksudkan? Nah, berarti berisi definisi dan juga berisi kondisi ideal atau harapan. Itu masuk di poin pertama di latar belakang, di deskripsi masalah. Jadi boleh kamu cantumkan definisi, boleh kamu cantumkan kondisi ideal, kondisi harapannya gitu kan. Misalnya kamu cantumkan terkait dengan merokok adalah perilaku yang nggak baik misalnya. Dan ini tidak hanya tidak baik untuk orang dewasa, tapi juga nggak baik pada remaja gitu kan. Nah, remaja banyak remaja yang merokok, remaja yang dimaksud dengan remaja yang merokok itu yang seperti apa? Oh, anak usia sekian sampai sekian yang merokok. Itu deskripsi ya. Jadi pahami? Bu, itu harus satu paragraf ya? Enggak lah. Terserah kamu mau menceritakan berapa paragraf di awal gitu ya. Yang jelas antar paragraf di latar belakang itu harus nyambung, harus seperti cerita, tapi tulisannya ilmiah. Tapi orang kalau baca itu nggak loncat-loncat gitu kan. Nah, itu yang kadang-kala bingung. Aku habis nulis ini, nulis apa ya? Paragraf ini selesai, terus aku nulis apa lagi gitu kan. Nah, ini sambungannya. Nah, di deskripsi masalah itu kamu bisa menulis 1-2 paragraf atau berapapun boleh, terserah kamu. Tapi nggak juga 10 paragraf deskripsi kabeh ya. Itu jenenge bukan latar belakang ya. Oke. Kemudian yang kedua yang kamu harus cantumkan adalah besar masalah. Nah, di sini isinya apa sih? Data atau bukti ya, bukti ilmiah. Bisa dari data, bisa dari fakta. Data itu mana ya? Tadi disebutkan, ada Mbak Amanda, Mbak Yesi udah nyebutkan. Data Kemenkes, data WHO, data profil kesehatan, data sensus penduduk, dan yang lain itu data, sumber data. Ya kan? Kalau fakta, Bu, kita harus ngelihat langsung. Nggak harus. Fakta itu kita bisa lihat langsung, kita bisa ambil dari fakta yang sudah didapatkan dari penelitian lain. Jadi besar masalah ini kita menyampaikan gitu kan, seberapa banyak sih masalah ini gitu kan. Kasusnya seberapa banyak sih, itu kita bisa ambil dari data ataupun bukti ilmiah. Oh, risetnya Bu Elok menunjukkan bahwa ada peningkatan ya kasus A gitu kan. Nah, jadi setelah kita cerita deskripsi, kita cerita kondisi ideal, kemudian kita kuatkan dengan ini loh faktanya, ini loh datanya. Gitu. Paham? Nah, baru kemudian yang ketiga adalah urgensi. Urgensi itu adalah menceritakan tentang terus kenapa kalau memang ada masalah dan gedenya segitu. Terus bagaimana? Nah, ini disesuaikan dengan judul atau dengan tujuanmu. Misalnya Mbak Amanda tadi ingin mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka urgensinya adalah tentang penyebabnya. Dari data segitu banyak, dari kasus yang besar itu, penyebabnya apa sih? Paham ya? Kalau kamu mau menceritakan, Bu, saya mau mengkaji dampaknya, boleh. Apa sih dampaknya? Boleh. Itu urgensi. Urgensi ini intinya apa sih? Urgensi itu menyajikan informasi bahwa apa yang masalah yang kamu angkat, itu nanti lanjutannya kamu mau gimanain, sehingga kamu punya tujuan kok kamu ingin cari faktor-faktor yang berpengaruh, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, itu dikuatkan dalam urgensi. Dari data tersebut, oh ini loh yang menyebabkan remaja merokok A, B, C, D, E gitu ya. Dari artikel, dari sumber-sumber ilmiah, dari riset-riset sebelumnya. Gitu. Bisa dipahami? Sebenarnya tadi udah runtut, udah ada semua informasi itu di Mbak Amanda dan Mbak Yesi. Mungkin tinggal merangkai lagi paragraf mana, ditata ulang gitu ya, jadi biar wes. Kemudian yang keempat barulah closing. Closing ini adalah penutup yang menyajikan dari penyebab-penyebab tadi gitu kan. Nah, dari latar belakang keseluruhan ini saya perlu dilakukan kajian lebih mendalam, perlu dilakukan penelitian tentang apa. Kalau misalnya kamu tadi Mbak Yesi misalnya mendapatkan penyebab itu banyak ya,
dari penyebab misalnya keluarga gitu kan, masyarakat, sekolah gitu kan. Nah, mungkin Mbak Yesi dari closing ini mau memfokuskan dari apa yang Mbak Yesi tulis di poin urgensi, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi dari sisi keluarga, misalnya gitu boleh. Bisa dipahami? Jadi itu ya runtutannya ya. Jadi batasan masalahnya dulu, deskripsinya dulu, kemudian jumlah kasusnya berapa datanya, kemudian kenapa, terus harus gimana kalau datanya segitu kamu mau ngapain, mau cari penyebabnya, mau cari dampaknya, atau mau cari solusinya. Nah itu di urgensi. Kemudian closing baru. Nah, biasanya yang agak bendol, yang agak belendung paragrafnya itu di urgensi. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mas Febrian. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya, itu pada bagian besar masalah berupa data atau fakta, itu kalau misalkan kita melihat dari pengamatan kita seperti itu Bu. Jadi permasalahannya itu kita melihat lingkungan sekitar. Tapi tidak ada data-datanya, itu apa boleh Bu? Diperbolehkan, tetapi harus diobjektifkan. Diobjektifkannya seperti apa? Misalnya, karena ketika kita melihat sesuatu, kita hanya melihat lingkup yang kecil gitu kan, Mas. Dan kita nggak bisa mengobjektifkan. Kayak misalnya saya melihat gini ya, saya melihat satu layar gitu kan. Dari saya lihat bahwa apakah saya bisa ngomong gini, kalau saya hanya melihat satu layar Zoom yang isinya 25 orang ya, 5 kali 5 layarnya ini ya. Nah, misalnya saya hanya melihat 25 orang gitu. Dari apa yang saya lihat, boleh nggak saya bilang gini, wah ternyata mahasiswa semester ini banyak yang tidak aktif ya, banyak yang nggak memperhatikan ya, itu berdasarkan pandangan saya. Padahal mereka memperhatikan. Bisa nggak saya menceritakan begitu? Nggak bisa ya. Karena kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai kita menulis sesuatu yang nggak bisa bertanggung jawab, karena itu dari sisi kita sendiri. Bagaimana cara mengobjektifkan? Kita bisa fast survei. Kita bisa sebar survei, atau kita bisa lihat data dari sekitar kita. Misalnya kalau kita mau data dari tempat kita gitu ya, kamu survei deh dalam sehari itu ya, dari 10 orang, misalnya kamu mau lihat tentang kepatuhan masker di wilayah RT-mu gitu ya, RT sak dama. Nah, dari 1 jam kamu mengamati berapa orang yang lewat di tempatmu gitu kan. Dari 1 jam pengamatan, berapa orang yang lewat yang pakai masker dengan benar, misalnya 20 orang yang lewat yang pakai masker dengan benar tuh hanya sekian. Nah, itu boleh. Tapi kalau kamu hanya mengamati 1 orang terus kamu tuliskan, nah itu ya nggak boleh, Mas. Tuh. Paham ya? Bisa dipahami? Atau kalau nggak mengamati ya sebar survei, sebar kuesioner online gitu ya, lewat link, kemudian mereka disuruh mengisi gitu. Nah, itu bisa juga. Bisa dipahami? Bisa, oke. Mbak Amanda. Ibu, saya mohon izin bertanya tentang tata bahasanya. Tata bahasa. Pertama, kalau misal ngambil berdasarkan data WHO, itu citasinya nanti tahunnya aja atau WHO-nya lagi, Bu. Jadi berdasarkan data WHO, bla 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 bla, belakangnya WHO, tahun lagi. Apakah seperti itu? Kalau WHO kan kamu ngambilnya dari web ya? Ya. Kamu kan ngambilnya dari web. Webnya WHO itu kan macam-macam, Mbak. Setiap halaman, setiap page, homepage-nya itu kan macam-macam. Kamu klik apa, muncul judul apa, muncul bahasan apa gitu kan. Ya, dan kadang-kala publikasinya juga berbeda-beda. Walaupun sama, harus ditulis lengkap. Kamu buka klik halaman yang satu tentang kasus perokok gitu kan. Sama kamu buka klik halaman kedua tentang perokok remaja, kemudian halaman kedua tentang jumlah perokok di dunia, itu kan beda page, sudah beda halaman di web page juga. Nah, linknya juga beda kan, Mbak? Nah, walaupun tahunnya sama, WHO-nya sama, tapi judul artikelnya beda, harus dituliskan lagi dengan detail. Berarti 2 sumber gitu, Mbak. Mohon izin mengonfirmasi, berarti nanti berdasarkan data WHO bla 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 tetap koma WHO koma tahun dalam kurung WHO koma ya, kecuali kamu punya buku kayak misalnya profil kesehatan 2020 gitu ya, itu kan isinya lengkap datanya, bukan dari page tapi kamu bisa download. Nah,
itu tuh datanya lengkap ya, tentang ibu ya, tentang remaja, tentang ini, tapi kamu ngambil berkali-kali isinya, tentang remajanya iya, tentang jumlah penduduk total iya, ya itu tetap sumbernya profil kesehatan karena kamu ngambilnya dari satu buku. Bisa dipahami? Ya, nggih, bisa. Dan satu lagi Bu, apakah kata dalam itu boleh di awal kalimat nggih? Nggak boleh, itu kan kata hukum. Dalam penelitian tersebut apakah diizinkan? Nggak diizinkan. Jadi dibuat tulisan yang lain. Penelitian tersebut langsung aja. Gitu ya. Penelitian tersebut menggambarkan tentang gitu. Penelitian ini bertujuan untuk, nah gitu langsung. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jadi mohon untuk review pada siang hari ini bisa dijadikan bahan review untuk teman-teman semua untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan latar belakangnya gitu ya. Kalau misalnya memerlukan pertemuan lain gitu, silahkan kontak Mbak Amanda sehingga saya bisa menjadwalkan kira-kira yang kapan untuk bisa kita bertemu lagi gitu ya. Aku lali Mbak, kelas lain itu tak deadline kapan ya untuk pengumpulan tugasnya ya. Tanya kelas lain ya Mbak. Deadline perbaikan tugas itu dia dikumpulkan kapan gitu, lali aku. Tapi sini kelas pertama, Bu. Iya, tapi aku sudah pernah memberikan instruksi ke kelas lainnya. Coba ditanyakan apa 4 Desember apa ya? 4 Desember apa ya? Lupa. Pokoknya agak lama kok, agak lama, nggak dalam waktu seminggu pengumpulannya ya. Tapi intinya ketika kamu mengumpulkan tugas di MMP, saya akan sediakan MMP-nya. Pastikan tidak ada alasan, tidak ada komplain terkait dengan Bu. Sudah saya kasih tahu jauh-jauh hari ya, kurang lebih kayaknya tanggal 4 atau tanggal 5 lupa, sebab ditanyakan ya Mbak, sekitar itu tanggalnya. Nah, tidak ada komplain bahwa Bu, maaf saya terlambat mengumpulkan, Bu, saya nggak ada sinyal saat mengumpulkan. Nah, karena ada waktu lama sehingga kamu bisa mengerjakan dulu. Itu bukan tanggal pengumpulan tapi deadline. Jadi tanggal akhir, karena kamu mengumpulkan sebelumnya bisa. Itu ya, oke. Wes, ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Farah. Sebelumnya mohon izin untuk memastikan, Bu, kalau untuk sumber dari jurnal itu kan maksimal 5 tahun, Bu. Jadi kalau misalkan sekarang kan tahun 2021, jadi itu maksimal jurnalnya itu tahun 2016, seperti itu, Bu. Betul. Atau betul. Bu, tapi tadi kan saya melihat itu punyanya teman-teman masih ada yang 2011 itu. Oke. Bagaimana, Bu? Kecuali gini, kalau misalnya ada data yang itu memang nggak ada di 5 tahun terakhir gitu kan, atau itu penting misalnya WHO memang hanya mempublis pada tahun itu, nggak ada di tahun yang lain, itu boleh Mbak. Itu. Kalau untuk data-data atau buku boleh, kalau buku malah 10 tahun terakhir gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama perkuliahan pada siang hari ini. Minggu depan sudah dilanjut materi dari Bu Erwin ya. Semoga, tapi saya dikabarkan Mbak Amanda, saya menunggu kabar dari Mbak Amanda, barangkali teman-teman butuh tambahan. Kalau enggak ya sudah, berarti tinggal mengumpulkan tugas gitu ya. Oke. Saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Semoga kita dimudahkan mengerjakan tugas dan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ella.